Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariana SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai PES AK 110 dan perbandingan kinerja reksadana syariah dan konvensional. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Beren Putra Saninda dengan NIM 2008063. Yang kedua ada Amalia Novi dengan NIM 20080694090. Yang ketiga ada Fikron Ahmad dengan NIM 20080694097. Dan yang terakhir ada Bunga Febri dengan NIM 21080694115. Selanjutnya yaitu table of content dari presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pesan pembahasan materi. Pembahasan materi pada kali ini yaitu sejarah PES AK 110 serta ikhtisar ringkas PES AK 110. Dan pembahasan artikel pada kali ini yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, pembelajaran yang bisa diambil, serta kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama yaitu sejarah PES AK 110. Pernyataan standar akuntansi keuangan 110 atau akuntansi sukuk PES AK 110 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat DSAS IAI pada tanggal 26 Oktober 2011. Setelah pertama kali disahkan pada tahun 2011, PES AK 110 direvisi pada bulan Februari 2015, terutama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standards dan Financial Instruments. Selanjutnya ada ikhtisar ringkas PSAK 110. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi suku ijarah dan suku mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi suku ijarah dan suku mudharabah, baik segi penerbit suku maupun investor suku. Suku sendiri adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan dan tidak terbagi atas yang pertama aset berwujud tertentu, kedua manfaat atas aset berwujud tertentu baik sudah ada maupun yang akan ada, ketiga jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, keempat aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi penerbit dan akuntansi investor. Untuk pengakuan awal, akuntansi penerbit suku ijaroh diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terkait dengan ketentuan suku ijaroh. Suku ijaroh diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait penerbitannya. Sedangkan untuk pengakuan awal akuntansi investor, entitas mengakui investasi pada suku ijaroh dan suku mudharabah sebesar biaya perolehan. Kemudian untuk penyajiannya, akuntansi penerbit suku ijarah disajikan sebagai liabilitas, sedangkan akuntansi investor, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Kemudian untuk pengungkapan, akuntansi penerbit untuk suku ijarah, entitas mengungkapkan hal sebagai berikut. Yang pertama, uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan suku ijarah, termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lain. Yang kedua, penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan suku ijarah termasuk jenis dan umur ekonomik, serta lain-lain. Sedangkan untuk pengungkapan akuntansi investor, entitas mengungkap hal sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi. Kedua, tujuan modal usaha yang digunakan. Ketiga, jumlah investasi yang diklasifikasikan jika ada penyebabnya. Keempat, nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan, dan lain-lain. Berbeda dengan PSAK 110 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011,
PSAK 110 yang telah direvisi pada tahun 2015 memberikan perubahan terkait klasifikasi suku pada laporan keuangan investor. Investasi suku ini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kas kontraktual. Pada sisi investor, investasi suku diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika yang pertama, investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan yang kedua, persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok atau hasilnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian pembahasan artikel, yang pertama adalah mengenai pengertian investasi, yaitu investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan produksi. Untuk tujuan investor dalam melakukan investasi ini adalah memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut dan juga mengharapkan dana yang diinvestasikan akan tersimpan dengan aman dan dapat kembali diambil dengan mudah jika diperlukan. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 merupakan wadah yang digunakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Menelaah dari grafik yang ada pada artikel menunjukkan semakin meningkatnya peminat reksadana syariah dari tahun 2003 sampai 2014 dan juga semakin banyaknya produk reksadana syariah yang bermunculan. Nah, penelitian ini berfokus pada reksadana saham dan juga reksadana pendapatan tetap, baik syariah maupun konvensional. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, reksadana saham merupakan jenis reksadana yang paling banyak diminati oleh para investor dan returnnya cukup tinggi, sehingga reksadana yang mayoritas berbasis saham masih paling banyak yang diminati. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, karena reksadana ini memiliki risiko relatif rendah dan tujuan investasi untuk menghasilkan return yang cukup stabil. Hal ini menarik apabila jenis yang digunakan dalam penelitian adalah dua reksadana, yaitu reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, untuk membandingkan kinerja antara reksadana syariah dan reksadana konvensional melalui return dan risiko dari kedua jenis reksadana tersebut. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel, yaitu teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria. Untuk populasi dalam penelitian, yaitu reksadana konvensional dan juga reksadana syariah dengan jenis saham dan pendapatan tetap pada akhir periode 2010 sampai 2014, yaitu reksadana saham konvensional sebanyak 42 reksadana. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap sebanyak konvensional sebanyak 93 reksadana. Yang ketiga ada reksadana saham sebanyak 22 reksadana. Yang terakhir adalah reksadana pendapatan tetap syariah sebanyak 8 reksadana. Untuk metode analisis yang digunakan adalah uji Piret sampel t-test, yaitu uji beda sampel berpasangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan mempresentasikan yang selanjutnya, yaitu hasil analisis data. Yang pertama, pada return reksadana saham konvensional dan return reksadana saham syariah, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu rata-rata return reksadana syariah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata return reksadana saham konvensional. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya peminat reksadana saham syariah dari tahun ke tahunnya. Yang kedua, pada resiko reksadana pendapatan tetap konvensional dan resiko reksadana pendapatan tetap syariah membuktikan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu resiko reksadana pendapatan tetap konvensional lebih rendah dibandingkan dengan resiko pendapatan tetap syariah. Hal ini menunjukkan bahwa resiko reksadana syariah melalui standar deviasi antara return realisasi dengan return ekspektasi masih dapat ditolerir atau masih dapat dalam batas.
Kemudian saya izin menyampaikan kesimpulan dari artikel yang telah kami baca, yaitu poin yang pertama, pada kinerja reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah periode 2010 sampai periode 2014 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di mana kinerja reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan kinerja reksadana saham konvensional. Kemudian poin yang kedua adalah kinerja reksadana pendapatan tetap konvensional dan reksadana pendapatan tetap syariah periode 2010 sampai 2014 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu di mana reksadana pendapatan tetap konvensional memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap syariah. Kemudian menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan wadah yang dipergunakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Peminat reksadana semakin tinggi setiap tahunnya, terbukti dalam grafik pertumbuhan reksadana dari 31 Oktober tahun 2013 sampai 24 Desember 2014 yang diupload oleh situs Investa. Untuk memenuhi kegiatan masyarakat yang notabene-nya beragama Islam, tidak sedikit dari lembaga keuangan berbasis syariah juga mengeluarkan reksadana syariah. Yang membedakan reksadana syariah dengan konvensional adalah kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip Islam. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dalam artikel ini adalah bahasa yang mudah digunakan, mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Namun kekurangannya tidak tercantum rumusan masalah dan tujuan pada bab 1. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.